Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih dan jumpa lagi dengan saya di materi mengenai struktur bangunan gedung. Kita sudah menginjak di pertemuan ke-10 ya, materi ke-10 yang nanti kita bahas di pertemuan kali ini atau di video yang akan saya share hari ini. Kita akan membahas mengenai struktur atau desain tangga. Jadi kita kemarin sudah belajar mengenai struktur plat lantai. Kita sekarang menginjak ke desain tangga. Oke, izin saya share screen ya. Untuk capaian pembelajaran kita di pertemuan hari ini ya, diharapkan nanti rekan-rekan mahasiswa itu mampu memahami dan merencanakan bentuk dan mengetahui juga jenis-jenis tangga yang ada pada bangunan gedung. Ya, karena untuk tangga pada bangunan gedung ini kan sangat banyak sekali tipe-tipenya, jenis-jenisnya, modelnya, bahannya. Ya, itu yang nanti harus kita pelajari bagaimana cara menentukan tinggi anak tangga, menentukan lebar anak tangga, terus jarak anak tangga dengan balok itu. Nah, ini nanti harus kita pahami karena tangga ini merupakan akses yang utama apabila kita merencanakan sebuah bangunan gedung atau rumah tinggal lebih dari satu lantai. Kan kita harus menggunakan tangga untuk mengakses lantai yang ada di atasnya. Ini ya. Selain tangga itu sebenarnya untuk akses rumah tinggal atau bangunan di atas satu lantai itu ada lift, ada eskalator, gitu ya. Nah, tapi yang dasarnya kita pelajari dulu adalah menentukan atau mempelajari mengenai tangga dulu. Oke, sebelum saya lanjut ke materi, kita lihat dulu video mengenai beberapa jenis tangga dan bentuk-bentuk tangga ya. Jadi agar kita bisa lebih nanti ke depannya dalam saya menjelaskan akan lebih mudah lagi. Ada gambaran lah paling tidak. Oke, saya ini perlihatkan video mengenai tangga. Ya, saya ambil dari video di YouTube ya. Silahkan disaksikan. Halo kawan mendekor, kali ini Mendekor akan memberikan video referensi tentang interior tangga minimalis yang bisa kamu terapkan di rumah. Penasaran? Let's check this out! Penggunaan railing stainless sangat diminati banyak orang. Bentuknya yang kokoh, aman, dan menampilkan kesan elegan di setiap pegangannya. Manfaatkan area kosong bawah tangga menjadi rak buku atau tempat penyimpanan. Ya, model-model tangga itu kan sekarang banyak sekali ya. Jadi tipe-tipenya itu sangat bagus-bagus, sangat elegan, dan bahannya juga bermacam-macam ya. Railing tangga kaca memiliki tampilan mengkilap dan membuat ruangan terlihat tampak luas. Bentuknya yang simpel dan vertikal akan membuat hunian kamu tampak modern dan bergaya.
Karena kayu solid pada tangga sangat cocok dengan gaya rumah apapun. Karakter kayu yang kuat dan kokoh dapat digunakan untuk jangka waktu yang lama. Kreasikan area bawah tanggamu menjadi lebih menarik dengan berbagai dekorasi dan beberapa DIY. Kamu bisa ikuti tipsnya di video makeover bawah tangga by Mendekor ya kawan. Buat kamu yang tak memiliki hunian yang luas, gunakan tangga bentuknya yang menyesuaikan ruangan dan mudah dibentuk dengan material besi yang kokoh. Ini beberapa contoh apabila ruangannya sempit, ya paling fleksibel atau paling tepat adalah menggunakan tangga spiral. Simple, ringan, dan cerah adalah ciri khas dari tangga minimalis. Desain anak tangga dan railing juga dibuat sederhana tanpa detail yang rumit. Desain tangga itu merupakan satu bagian dari perencanaan yang memang harus kita perhatikan. Itu video dari yang bisa saya sampaikan. Kalian bisa mencari atau menggali informasi lainnya dari video-video lainnya. Mungkin saya lanjut ke materi kita. Jadi di dalam tangga itu ada beberapa bagian, ya, ada beberapa bagian tangga. Yang pertama itu adalah anak tangga. Anak tangga ini adalah yang kita pijai, itu kita sebut dengan anak tangga. Terus bagian biasanya di bagian tengah ini ya, bagian tengah dari posisi lantai atas dengan lantai bawah yang bentuknya mendatar, ini kita sebut dengan bordes ya. Terus untuk agar tangga itu
unsur kenyamanannya, keamanannya itu terpenuhi, maka ini di samping kanan kirinya itu harus diberi railing atau balustrade, ya, railing tangga, balustrade. Ini ya. Nah, di dalam anak tangga itu yang harus kita perhatikan adalah ini ya. Dalam mendesain anak tangga itu yang harus kita perhatikan adalah antre dan obtrade-nya. Antre itu adalah lebar anak tangga, lebar pijakannya. Antre adalah tinggi anak tangganya. Ini. Oke ya, ini yang harus kita perhatikan. Karena apabila anak tangga itu antre-nya terlalu tinggi dan antre-nya terlalu pendek, obtrade-nya terlalu tinggi, ini akan juga sama sekali tidak nyaman. Ya, biasanya rata-rata yang paling banyak dipakai itu adalah obtrade-nya, ya, tinggi anak tangganya itu adalah 20. Kemudian antrade-nya atau lebar anak tangganya itu adalah 30. Ya, tapi nanti kita ada ketentuannya. Berapa tangga lebar minimal, berapa tinggi maksimal, seperti itu. Ini yang nanti kita pelajari. Nah, untuk bahannya seperti video tadi saya sudah menjelaskan di video tadi sudah ada beberapa penjelasan, ada tangga dari kayu, ada dari baja, ada dari komposit ya. Komposit itu ada baja, terus anak tangganya menggunakan kayu. Terus banyak yang rata-rata dipakai itu adalah beton ya, beton, besi itu. Dan mungkin masih banyak, malah ada yang namanya tangga itu dari kaca temper, itu juga ada. Nah, sekarang karena perkembangan teknologi ya, teknologi terkait bahan bangunan itu kan semakin kesini, semakin itu karena semakin berkembang ya teknologinya. Yang dulu kita belum mengenal, misalnya paling kita dulu dinding itu hanya mengenal batako gitu kan. Sekarang sudah ada bata ringan, terus ada panel dan lain sebagainya. Ini adalah beberapa perkembangan yang ada di beberapa perkembangan teknologi yang ada di struktur bangunan atau di konstruksi bangunan. Tuh. Nah, untuk jenis tangga ya, jenis tangga berdasarkan strukturnya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tangga plat, di mana tangga plat ini tangga dengan bentuk pendukung berupa plat. Jadi bagian bawahnya itu bagian bawahnya itu adalah plat ya. Di atas plat tangga yang miring itu terdapat anak tangga. Terus tangga balok. Tangga balok itu di kanan kirinya ada penopangnya, ada penopang baloknya. Jadi ada plat, terus kanan kirinya ada bagian yang menonjol yang kita sebut dengan balok. Itu adalah tangga balok. Yang ketiga adalah cantilever. Tangga cantilever ini dia hanya bertumpu pada satu sisi, tumpuannya hanya di satu sisi, biasanya hanya di dinding. Nah, ini yang perlu perlakuan khusus untuk perhitungan strukturnya ya. Bahannya pun juga tidak asal misalnya kita menggunakan beton yang seperti biasa perencanaannya dengan disamakan dengan tangga plat atau tangga balok seperti itu. Ini adalah jenis-jenis tangga menurut strukturnya, berdasarkan strukturnya. Ini ya. Ini adalah contohnya ya, tangga plat ini yang biru muda ini adalah platnya, yang biru tua ini adalah anak tangganya. Ini. Yang pertama, ini pada jenis yang pertama, plat injak akan meneruskan beban ke struktur plat tangganya. Jadi ini kan, jadi semuanya tumpuan itu langsung ditumpu oleh plat tersebut. Tidak ada perencanaan khusus untuk plat injak. Cukup dengan diberi tulangan susut atau konstruktif saja. Jadi di bagian platnya ini nanti ada tulangan susutnya, ada tulangan ekstranya seperti itu. Terus yang kedua adalah tangga balok ya. Jadi tangga balok itu modelnya seperti ini ya. Jadi
kanan kirinya balok, terus di atasnya itu langsung anak tangga, atau baloknya hanya ada satu di tengah. Seperti contoh di video tadi ada beberapa ya yang menggunakan balok itu hanya di tengah saja. Tuh. Dan nanti harus diperhatikan juga jarak antara anak tangga dengan balok yang ada di atasnya. Nah, ini adalah tangga dengan balok tepi, ya, balok tepi di sini. Ini jadi anak tangganya itu dijepit oleh balok di bagian tepi-tepinya. Ini bagian yang gambar yang di sebelahnya ini adalah merupakan, kita sebenarnya sudah bisa menyebutnya adalah cantilever, karena di satu ujungnya itu tidak ada tumpuannya. Oke. Pada jenis 2, 3, dan 4, beban akan dipikul oleh plat injak sebagai plat atau balok terlentur yang ditumpu pada kedua sisinya, atau salah satu sisinya ini sebagai cantilever. Ini ya. Selanjutnya beban itu akan diteruskan ke balok pendukung atau ke dinding. Nih, ke balok ini, kedua balok ini. Oke. Ini adalah ya, ini gambar, referensi gambar untuk tangga dengan sistem plat. Ini bentuknya adalah lurus ya, ini plat. Ini banyak dipakai karena mudah sekali, cara perhitungannya, cara pengerjaannya juga paling mudah. Ini yang saya pun kalau merencanakan, saya melaksanakan itu lebih banyak menggunakan plat, tangga dengan plat seperti ini, karena paling cepat pengerjaannya. Terus ini adalah dengan balok beton bertulang ya, kanan kirinya ini. Oke, jadi mungkin ini biasanya dipakai kalau di struktur yang untuk fasum-fasum atau untuk publik ya, karena bebannya pun juga lebih banyak, lebih besar, karena kan sering dilewati. Itu yang juga harus kita perhatikan dalam merencanakan sebuah tangga. Ini balok, ini tangga dari balok dari baja profil, terus dilapisi dengan kayu ya. Ini biasanya dipakai untuk bangunan yang mempunyai konsep industrialis gitu, minimalis juga bisa ya. Nah, ini dari baloknya, baloknya itu terbuat dari kayu, bagian sampingnya kanan kiri. Anak tangganya ini juga bisa dibuat langsung dari kayu. Cuma harus memperhatikan juga ketebalan dari anak tangga dan balok kayunya tersebut. Jadi kalau langsung full pakai kayu ini memang lebih boros sebenarnya, ya, lebih boros. Walaupun pengerjaannya, dalam pengerjaannya dia lebih mudah, cuma harus memperhatikan dari segi kerapian ya, karena ini kalau kayu itu kan langsung langsung kita finish gitu tanpa ada kalau beton kan masih di plester, di aci, dicat. Kalau kayu ini kan sekali kita misalnya bagian luarnya ini kita baut kan kelihatan bautnya kan juga tidak etis gitu. Nah, makanya ini yang nanti perlu diperhatikan dalam proses pengerjaannya. Oke. Nah, di sini ini ada eskalator ya. Eskalator perlu diperhatikan anak tangga ya. Anak tangga di sini ya, anak tangga dengan jarak balok ini itu tidak boleh kurang dari 2 meter. Alasannya kenapa? Karena kalau kurang dari 2 meter, anggaplah 1,7, orang pasti kepalanya akan terbentur di sini. Makanya kita buat minimal adalah 2 meter. Jadi harus diperhatikan di sini. Ya. Ini yang menjadi yang harus kita sangat perhatikan. Ya, selain tadi kita menentukan kenyamanannya, ya, ini ya kenyamanan dari anak tangganya, kita juga harus
memperhitungkan kenyamanan dari segi aksesnya gitu. Oke, kita tadi sudah membahas sampai ke jenis-jenis tangga ya. Sekarang kita masuk ke bentuk dari tangga. Macam-macam tangga. Tadi di video banyak sekali macam-macam tangga ya kan, bentuk-bentuk dari tangga. Ada yang lurus tanpa bordes, terus tangga lurus dengan bordes, tangga U dengan bordes, tangga U dengan 2 bordes ya, atau tangga U tanpa bordes, itu juga ada. Ya. Untuk kenapa sih kita perlu bordes gitu kan? Nah, biasanya di sini sebagai peralihan. Kalau di sini kita lihat di situ tangga U itu ya, tangga U di situ. Itu apabila ruangannya mencukupi, ada yang menggunakan 2 bordes ya, ada 1 bordes, 2 bordes, atau bisa dikatakan 2 bordes gitu. Jadi kalau kita naik tangga, bayangkan kalau tingginya misalnya 4 meter tanpa bordes itu, ya kan? Nah, itu rasanya akan psikologisnya itu merasa lebih capek, tangganya tinggi. Nah, itu yang memang harus kita perhatikan. Apalagi kalau misalnya yang sudah sepuh gitu ya, dengan naik tangga tingginya antara lantai 1 dengan lantai 2 itu, atau lantai bawah dengan lantai atas itu 4 meter tanpa bordes. Nah, tidak ada tempat untuk istirahat. Istirahat di anak tangga nggak nyaman. Ya, ini yang harus perlu diperhatikan juga. Nah, terus nanti konsekuensinya apa kalau kita menentukan bordesnya 1, 2 gitu ya. Konsekuensinya adalah dengan ruangannya cukup tidak. Gitu ya. Karena kan kita mendesain tangga itu kan ruangannya seberapa. Nah, ini nanti yang akan mempengaruhi bentuk dari tangga kita. Mau tangganya lurus, mau tangganya letter L, letter U gitu. Nah, ini yang tangga L dengan bordes, terus tangga U dengan bordesnya lengkung. Kalau saya menyebutnya itu bukan bordes, itu tetap anak tangga karena tidak ada tempat untuk dia beristirahat gitu. Terus tangga putar atau tangga lingkar. Tangga putar itu kalau kita menyebutnya tangga lingkar ya, tangga lingkar itu adalah dia berputar lebih dari 360, minimal 360 derajat. Itu tangga lingkar. Kalau tidak sampai di 360 derajat, kita menyebutnya adalah tangga lengkung. Ya, ini ada beberapa macam tangga lengkung di situ. Dalam perencanaannya memang kalau kita menentukan tangga lengkung itu yang mungkin paling susah ya, paling susah. Apalagi kalau nanti finishingnya lah ini. Oke. Kasusnya di lapangan ya, kasus di lapangan banyak yang kita temui bahwa anak tangga itu ya bentuknya adalah seperti yang hitam ini ya. Nah, biasanya kalau ruangannya sempit, terus tidak memungkinkan adanya bordes gitu. Terus ada satu titik, di satu titik di sini semua ada 4 pertemuan ya, 1, 2, 3, 3 pertemuan. Nah, di sini sebenarnya anak tangga tersebut tidak boleh karena tidak nyaman gitu. Karena posisi di ujung di luar ya, di pertemuan ini kan tidak ada stepnya. Jadi mau tidak mau mereka harus melewati sisi ujung luarnya sini. Nih, nah kalau misalnya ini dipakai untuk public service ya, tempat pelayanan umum, kan ada orang naik, ada orang turun, kan nggak mungkin dia. Pasti ada salah satu yang berhenti dulu kan. Nah, makanya sebenarnya untuk menyiasati itu kita buat di bentuknya di posisi yang di biru ini. Ya, walaupun secara estetika itu tidak
tidak bagus. Ya, kita bisa memilih, kita mau tetap ambil estetikanya atau mau ambil dari sisi nyamannya. Ini adalah satu kasus yang harus kita pertimbangkan benar-benar. Ya, jadi kalau kita merencanakan tangga itu ya tadi kan harus nyaman, aman gitu. Terus estetikanya juga bagus. Seperti tadi di video kita ada tangga yang bentuknya macam-macam, komposit, railingnya juga bahannya dari kaca, dari besi dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita masuk ke persyaratan tangga. Di sini yang pertama adalah untuk persyaratan tangga, lebar tangga dan bordes itu harus memenuhi kebutuhan. Kebutuhannya berapa? Lebar tangga dan bordes. Minimal itu adalah 80 cm lebar tangga. Itu. Panjang tangga cukup sehingga dapat memberi antrit dan optritnya yang proporsional, aman dan nyaman. Nih. Sandaran yang cukup kuat dan aman, railingnya harus kuat, aman, bagus, gitu kan. Dan memenuhi persyaratan strukturnya, jelas ya, harus penopangnya, ya, penopang tangganya atau plat tangganya atau konstruksi tangganya harus memenuhi persyaratan strukturalnya. Ya. Aturannya di sini, ya, aturannya ukuran langkah. Di sini ukuran langkah itu adalah hitungannya 2S, S itu adalah optritnya, S adalah optritnya, A adalah antritnya, 2S plus A sama dengan ini antara 59 sampai dengan 65. Oke, misalnya kita buat misalnya berapa ya, 30 gitu ya, optritnya 20, antritnya 30. Oke. 20 kali 2 itu adalah berapa? 40 ditambah dengan antritnya adalah 30 berarti 70. Nah, ini sebenarnya tidak masuk di ideal kita ya. Kita tidak masuk tidak ideal. Tuh. Oke, berarti apa yang harus kita lakukan? Oke, berarti kita buat misalnya optritnya ya, tinggi anak tangganya itu 17. Ya, 17 kali 2 34 tambah 30 kan 64. Ya, berarti tangga yang nyaman itu adalah ya, untuk dari segi ukuran langkahnya itu adalah optritnya 17, antritnya 30. Itu. Untuk dari segi keamanan, di mana optrit ditambah dengan antrit itu 46 cm. Ya, tadi kalau ini tidak boleh ya, ini 66 cm. Kalau kenyamanannya antrit dikurangi optrit itu adalah maksimal 12 cm. Ya, maksimal 12 cm. Jadi kalau misalnya 30 18 oke, 30 17 29 oke gitu. Ya. Ini yang harus kita perhatikan di awal dulu dalam aturan pedomannya. Oke ya. Ini jadi harus diperhatikan bahwa untuk ukuran langkahnya dihitung dulu 2S plus A. Tadi kalau misalnya kita ambil 17 29 itu 17 kali 2 34 ditambah 19 63. Terus keamanannya 17 tambah 29 46. Oke, masuk. Terus kenyamanannya antrit dikurangi optritnya adalah 12, berarti 29 dikurangi 17, 12 masuk. Berarti tangga yang paling ideal, ukuran anak tangga yang paling ideal adalah antritnya 29, optritnya adalah 17.
Itu. Tapi apakah ini mengikat? Tidak. Kalian bisa lebih fleksibel, misalnya mau dibuat agak lebar sedikit 30, tingginya 18, tidak masalah. Itu. Ya, karena nanti ada pedoman lainnya yang harus kita penuhi juga. Ya, ini tolong ini di poin ini kalian pelajari, kalian pahami ya, rekan-rekan pahami. Jadi ya Pak, ini adalah salah satu pokok bahasan kita. Oke, selanjutnya ya, lebar tangga minimum adalah 80 cm. Ya. Dan harus kita hitung luas bangunan dan jumlah penghuninya. Kenapa harus dihitung luas bangunan dan jumlah penghuninya? Oke, sebagai contoh, kalau kalian ke kampus gitu ya, ke kampus. Kalau tangganya minimal, kita buat minimal itu adalah 80 cm, otomatis lalu lintas atau sirkulasi kita mau naik turun kan harus bergantian kan, nggak nyaman. Nah, ini yang menjadi perhatian. Oke. Terus berapa kalau untuk public service seperti kampus, rumah sakit itu minimal adalah 120 minimal gitu ya untuk public service. Terus 80 ini digunakan untuk apa? Rumah tinggal. Gitu. Nah, terus untuk tinggi optrate-nya anak tangganya, tinggi anak tangga maksimal adalah 19 cm untuk public service ya, public service. Terus 21 ini untuk rumah tinggal. Ya. Tapi 21 ini biasanya itu sudah saya pun yang merencanakan tangga di bawah, tingginya di bawah 21 ini sangat tidak nyaman. Ya, mohon maaf, maksudnya kita membuat tinggi anak tangga itu 21 itu sangat tidak nyaman. Biasanya saya buat antara range-nya adalah antara 15 sampai dengan 20. Kita ambil di situ. Ya, dengan tinggi tinggi ruangan itu per lantai itu saya buat antara 3,4 sampai dengan 4 meter. Ya, karena nanti akan berpengaruh dengan ruangan yang akan kita butuhkan untuk tangga tersebut. Oke. Yang ketiga, lebar antritnya itu adalah minimum 26 cm. Kenapa minimum 26 cm? Kita anggap ini adalah ukuran terkecil dari tapak kaki. Ya. Kalau dibuat kurang dari 26, ini kan kaki itu tidak bisa menapak sepenuhnya. Maka ukuran atau ketentuan yang untuk lebar antritnya itu adalah 26 cm. Oke ya, ini adalah aturan yang selanjutnya. Dari tadi kita menghitung langkah, terus menghitung sekarang kita menghitung optrate, antrit. Oke, ini poin selanjutnya yang juga harus diperhatikan dalam merencanakan sebuah tangga. Ini beberapa modifikasi mengenai tangga ya, karena mungkin memang lokasinya sangat-sangat tidak memungkinkan gitu. Ya, sangat tidak memungkinkan, mau tidak mau harus ada akses ke atas, tapi ini juga sangat tidak recommended ya. Apalagi kalau dipakai untuk anak kecil atau orang tua, orang sepuh gitu, sangat tidak recommended. Ya. Oke. Itu tadi beberapa pedoman, terus jenis dan bentuk anak tangga, bentuk tangga ya, yang sudah saya jelaskan. Sekarang saya akan memberi contoh perhitungan bagaimana merencanakan sebuah tangga. Oke. Contohnya, contoh perhitungan, misalnya saya punya elevasi lantai 1 itu lantai 1 plus 300 cm. Elevasi lantai 2 itu adalah plus 610 cm. Jadi di sini ada beda elevasi antara lantai bawah dengan lantai atasnya itu adalah 310 cm. Ukuran ruang untuk tangga itu lebarnya 3 meter, panjangnya 4 meter, 300 cm, panjangnya 400 cm.
Oke, kita coba dengan tangga U menggunakan 1 bordes. Dengan lebar tangga adalah 100 cm atau 1 meter. Lebar bordesnya juga 1 meter. Ya, kenapa biasanya perencanaan tangga dengan bordes itu lebarnya dibuat sama? Biar nanti penataan dalam memasang finishingnya itu lebih rapi. Ini yang harus diperhatikan. Jadi ya, lebar tangga totalnya itu adalah 2, kan letter U ya. Kalau letter U kan tadi kita lihat di sini. Nah, letter U berarti kan ada 2 di sini. Ini 1 meter. Yang ke sini, yang ke atas, bagian atas setelah bordes juga 1 meter. Berarti kan 2 kali lebar anak tangga. Ditambah dengan space ini. Tambah dengan space ini. Ya. Ini ya, space ini. Ini 1, ini 2. Ya, 1, 2. Ini kan 100. Ini 100. Ya, 100 dan ini juga 100. Jadi untuk lebar tangga totalnya 2 kali lebar anak tangga, lebar tangganya 100 ditambah jarak antar anak tangga jadi 210. Oke, karena kita punya punya ruangan kan lebarnya 3 meter. Atau kalian misalnya buat agar ruangannya itu habis menjadi di sini adalah lebar anak tangganya. Lebar tangganya menjadi 120. Masih memungkinkan kan? Ya, masih memungkinkan karena 2 kali 120 tambah 10 kan cuma 250. Masih oke. Tapi kita ambil saja sebagai contoh di sini, kita pakai yang 100 saja dulu. Oke. Digunakan untuk optrate-nya adalah 17, antrit-nya adalah 28 cm. Jadi untuk hitungan langkahnya tadi kan 2S plus A. 2 ditambah 2 kali 17 tambah 28, 62. Oke, karena range-nya tadi kita adalah di 59 sampai dengan 65. Ini adalah ukuran langkah yang ideal. Oke ya. Atau kita buat misalnya 29, A-nya 29, itu kan masih bisa. Ya. Jadi untuk jumlah anak tangganya tadi kita punya beda elevasi adalah ini 310 ya, beda elevasinya 310. Terus tinggi tinggi antritnya kan 17 cm. Ya, berarti pembaginya kan ya tinggi beda elevasi dikurangi tinggi optrate dikurangi 1. 310 dibagi 17 dikurangi 1. Didapatkanlah di sini 17,242. Atau kita bulatkan ke atas. Ya, kita bulatkan ke atas sehingga kita butuh 14 buah anak tangga dengan optrate-nya 17 dan 4 buah anak tangga dengan optrate-nya 18. Apakah boleh seperti itu? Boleh, tidak masalah. Ya, jadi tidak harus misalnya 17 semua atau mau dibuat sama, sangat boleh. Misalnya dibagi. Ya, kita ambil 17 gitu kan. Kita ambil 18. 310 kita bagi 18. Ketemunya misalnya 17, sekian. Dibuat sama 17, sekian sangat boleh. Ya. Beda tinggi anak
tangga sebesar 1 cm ini dapat ditolerir dan tidak terasa bagi pemakai. Anak tangga dengan optritnya 18 cm tersebut atau S-nya 18 cm tersebut ditaruh di bagian bawah atau atas tangga. Jadi mau di bagian bawah sendiri atau di atas sendiri itu nggak masalah. Tapi kalau saran saya, mending kalau ini kan 310 dikurangi dibagi 17, kita butuh 18 ya, 310 dibagi 18 langsung ketemunya berapa? Kita hitung ya. Oke. 310 dibagi 18. Oke. Kalau mau dibuat sama, berarti tinggi anak tangganya ini adalah 17, tangganya adalah 17,22 cm. Ini kalau mau dibuat sama ya, mau dibuat sama. Jadi tidak ada yang ukuran 18 atau 17. Jadi semuanya 17,22 dengan jumlah anak tangga totalnya adalah 18 buah. Itu yang paling mudah. Yang paling jadi kita tidak mikir mana mau ditaruh mana yang 18 ini, yang tingginya 18 ini. Jadi kita ratakan semua, kita buat 17,22 cm. Kenapa saya memberikan contoh misalnya seperti itu? Jadi kalau di kasus di lapangan untuk ada beberapa kasus, ada beberapa pilihan yang bisa kita pakai. Mau diratakan semua atau mau ada yang dikalahkan. Mau dikalahkan itu maksudnya adalah tingginya ada yang 17, ada yang 18 seperti itu. Itu maksudnya dikalahkan. Kalau mau disamakan semua ya dibuat 17,22 cm. Ini. Jadi ini tergantung nanti kalau kalian sudah terjun di lapangan, kalian akan bisa memilih mana yang paling mudah, mana yang paling enak untuk dilaksanakan. Seperti itu ya. Oke, jadi gambarnya itu adalah seperti ini. Tadi kita punya ruangan 3 kali 4 ya, lebarnya 3, panjangnya 4. Tangga U dengan 1 burdes, dibuat jumlah anak tangga atasnya adalah 9, bawahnya 9. Jadi dibuat jumlah anak tangga atas dan jumlah anak tangga bawah 18 bagi 2 berarti atas dapat 9 anak tangga, bawah dapat 9 anak tangga. Sehingga di sini panjang ruang tangga yang diperlukan adalah 9 kali 9 kali antritnya ditambah dengan lebar burdes. 9 dikali dengan antritnya 28 ditambah lebar burdesnya 1 meter. Sehingga totalnya ya ruangan yang kita butuhkan untuk tangga tersebut adalah 352 cm atau 3,52 meter. Ini masih lebih kecil daripada ruangan yang ada, yaitu 4 meter. Itu ya. Jadi ini nanti bisa apabila kurang paham diulangi, play ulang gitu biar dalam menentukan anak tangga, perencanaan tangga ini kalian juga bisa lebih paham. Ya, itu tadi kalau kita contoh untuk tangga yang letter U. Kalau letter L bagaimana? Sebenarnya prinsipnya sama ya, prinsipnya sama. Jadi beda elevasinya berapa, kita kan sudah ada itu. Terus anak tangga optritnya, antritnya itu kita buat, simulasi dulu sesuai dengan pedoman tadi 2S plus A. Terus untuk kenyamanan, untuk keamanan tadi kita
kita penuhi dulu. Ya. Terus yang kedua, ini saya beri contoh untuk hitungan tangga dengan spiral ya, bentuknya spiral. Ini elevasinya, elevasi lantai 1 0, elevasi lantai 2 adalah 320. Jadi ada beda tinggi, beda elevasinya itu adalah 320. Di sini ya, di sini ada H. H ini adalah puncak tangga, berarti totalnya adalah 320 cm. D1 itu adalah diameter paling luar dari anak tangga ditambah dengan diameter dari tiang kita atau tiang ini inernya ya, diameter inernya. Terus C ini adalah jumlah anak tangga nanti, jumlah anak tangga. Z itu adalah tebal papan yang akan dipakai. A itu adalah rotasinya. Ya, kalau di sini misalnya 360 derajat seperti itu atau 390 derajat bisa. Yang penting antar anak tangga yang bawah dengan anak tangga yang di atas kita itu tidak kurang dari 2 meter. Ya. Oke, diambil tingginya tadi adalah 3,2 meter ya, dari soal tadi. Tinggi anak tangga kita buat 20 cm ya. Tinggi anak tangganya kita buat 20 cm atau obstriknya 20 cm. Ini tanpa burdes. Kalau lingkaran itu tidak ada burdes ya. Misal kita menggunakan pipa yang bagian tengahnya itu yang sebagai penopang dari anak tangganya itu, kita pakai pipa dengan diameter 40 cm. Lebar tangganya adalah 80 cm. Ya, lebar anak tangganya itu ya, lebar anak tangganya itu 80 cm. Sehingga untuk menghitung lebar luar untuk total tangganya ya, diameter tangganya itu adalah 2 kali 80 cm, 2 kali lebar anak tangganya ditambah dengan diameter dari pipanya tersebut. Didapatkanlah di sini 200 cm atau 2 meter. Keliling dalamnya ini kan dari rumus lingkarannya, rumus keliling lingkaran pi kali D. Dapatkanlah di sini 125,6 cm. Ini dipakai untuk apa? Ini dipakai untuk menentukan nanti lebar bagian dalamnya, lebar anak tangga atau antritnya bagian dalam ya. Terus keliling luar ini digunakan untuk menentukan lebar antrit bagian luarnya. Nih, dapatkanlah keliling luarnya itu adalah 3,14 pi dikalikan dengan 200. 200 ini kan ini ya, diameter luarnya. Sehingga didapatkanlah di situ di keliling lingkaran luarnya adalah 628 cm. Jumlah anak tangganya tadi tinggi elevasinya, beda elevasinya adalah 320. Dibagi tinggi obtritnya, tinggi anak tangganya adalah 20 cm. Sehingga ini kita butuh 16 buah anak tangga. Sehingga untuk lebar trap tangga sisi dalam atau lebar antritnya sisi dalam itu adalah keliling sisi dalam, keliling lingkaran dalam dibagi jumlah anak tangganya. Sehingga didapatkanlah 7,85 cm. Lebar trap tangga sisi luar itu adalah keliling lingkaran sisi luar dibagi dengan jumlah anak tangganya kan 16, sehingga didapatkanlah 39,25 cm. Ya. Ini kita sudah dapat ya, tinggal kita plotkan saja di sini di gambar ini. Jadi kalau kita ini kan jarak antar anak tangganya ini kan 20. Ini lebarnya 80. Sehingga kalau kita gambar tampak atasnya, itu adalah
belah ini ya. Ini yang ini tadi adalah sisi dalam. Sisi dalam itu tadi berapa dapatnya? 7,2. Berarti gambar ininya, gambar anak tangganya itu adalah kurang lebih seperti ini. Ini 7,85 cm. Terus yang satunya ini adalah 39,25 cm. Ini ini ya, jadi lebar sisi dalamnya ya untuk anak tangganya adalah 7,85, sisi luarnya adalah 39,25. Ya. Itu adalah materi kita hari ini ya, di kesempatan ini. Jadi tolong untuk dipahami, dipelajari, dan coba mungkin diberi kasus mencoba untuk kasus diganti tinggi anak tangganya, diganti dengan tinggi beda elevasinya seperti itu, biar agar nanti mudah untuk dipahami. Itu harapan saya bisa apa yang saya sampaikan ini bisa mudah untuk dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.